الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah yang sejati, nikmat yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian talabah salawat salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Wallahi inni la'alamukum billah wa atqahum lah." Yang artinya, demi Allah, Nabi Muhammad SAW bersumpah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, sosok manusia yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pada itu akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hadis tersebut isyarat yang sangat kuat. Tidak mungkin seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah tatkala dia jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semakin seorang hamba sempurna keilmuannya tentang Allah, sempurna ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala buka kitabnya yang mulia dengan surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT, segala kesempurnaan, segala kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin, Al-Khaliq, Al-Mutasarrif, Al-Malik, Al-Mudabbir lil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna atas penciptaan terhadap alam semesta, penguasaan terhadap alam semesta beserta isinya, sekaligus pengaturan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji akan sifat rububiyahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan salah satu
bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta dan serta isinya. Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk sekaligus bimbingan kepada hamba-hambanya. Tidak ada seorang hamba pun yang ada dalam semesta ini, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, keluar daripada petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apakah hidayah yang maknanya petunjuk, irsyad, bayan, ilmu, ataukah hidayah yang maknanya taufik dan bimbingan untuk seorang hamba berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagian orang ada yang tidak mendapat petunjuk, apalagi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain mendapat petunjuk tapi tidak mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kebenaran tapi jauh daripada kebenaran. Sebagian yang lain yang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebenaran, mendapat petunjuk, sekaligus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji akan pengaturannya terhadap alam semesta beserta isinya. Dari situlah salah satu sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Fa ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang bukan Allah. Hanya Allah sajalah zat yang sanggup memberikan petunjuk dan hidayah, zat yang sanggup memberikan bimbingan kepada hambanya. Rasulullah SAW dalam setiap khutbatul hajah bersabda, "Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup memberikan hidayah kepada hambanya. Fa ya ayyuhal hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua dan sekalian kaum mukminin hidayah dengan dua makna tersebut, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala istiqamah, husnul khatimah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'd, adalah suatu pelajaran yang berharga yang kita bisa petik dalam sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah SAW sangat berhasrat yang kuat agar kaum mukminin itu mendapatkan hidayah Allah SWT. Setiap manusia mendapatkan hidayah Allah SWT kepada iman dan kepada Islam. Adalah pamannya Abu Talib, sosok yang terdekat dengan Rasulullah SAW, pengganti kedua orang tua beliau, yang menjaga Rasulullah SAW dan menafkahinya sedari kecil.
orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah SAW, tumbuh kembang Rasulullah SAW, yang tentu saja Rasulullah SAW berhasrat sangat kuat agar pamannya tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya orang jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, apakah itu Bilal ataukah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ataukah Salman Al-Farisi, orang yang tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berhasrat sangat kuat agar hidayah senantiasa sampai kepada mereka, apalagi pamannya tercinta. Terus menerus Rasulullah tidak putus asa memohon kepada Allah agar pamannya diberikan hidayah Allah SWT, sehingga menjelang ajalnya menjemput, Rasulullah SAW tetap setia mengajak kepada iman dan Islam. Rasulullah SAW bersabda di penghujung hayat Abu Talib, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku tercinta, di kesempatan terakhir aku mohon kepada engkau, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelahnya ada Abu Jahal la'natullah alaih. "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Dia berkata, "Wahai Abu Talib, apakah engkau sedia untuk berkhianat meninggalkan ajaran leluhur kita, agamanya Abdul Muttalib?" Bimbang Abu Talib. Diulangi lagi oleh baginda Rasulullah SAW, keponakannya tercinta, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Aku mohon dengan sangat, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang apabila engkau ucapkan la ilaha illallah, niscaya aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Abu Jahal berkata kembali, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau sedia untuk berkhianat terhadap agama leluhur kita, agamanya Abdul Muttalib, yang akhirnya disebutkan dalam hadis tersebut Abu Talib meninggal di atas ajaran agama Abdul Muttalib. Sedih alang kepalang Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "La astaghfirullahu lak ma lam unha." Wahai pamanku, sambil menangis Rasulullah SAW terseduh-seduh, aku akan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lalu Allah turunkan ayatnya. Allah tegur baginda Rasulullah SAW dalam firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Engkau wahai Rasul, betapapun tinggi derajat engkau di sisi Allah, betapa mulia engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Artinya hanya Allah jualah yang sanggup memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, bukan di tanganmu, bukan atas kekuasaanmu untuk memberikan hidayah kepada seseorang atau menghalangi hidayah sampai kepada seseorang. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surga dan neraka milik Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seorang hamba berharap, takut dan cinta. Dalam kejadian yang lain menunjukkan
bahwasanya hidayah itu mutlak di tangan Allah. Suatu kali baginda Rasulullah SAW mendoakan kunut nazilah terhadap pembesar-pembesar Quraisy yang telah membuat makar membunuhi para sahabat Nabi yang mulia. Rasulullah SAW doa kunut nazilah di dalam salat 5 waktunya. 3 pembesar Quraisy, Allahumma al'an Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, dan diaminkan oleh para sahabat yang mulia, diaminkan oleh penghulu para wali-wali Allah, sahabat Nabi yang mulia. Artinya, ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan yang telah memusuhi nabimu, yang telah membunuhi wali-walimu, ya Allah. Doa laknat artinya mengusir at-tard min rahmatillah, mendoakan agar Allah mengusir dari rahmatnya. Nabi yang melaknat diaminkan para wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu selang beberapa saat Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Nabi, itu bukan urusan engkau, bukan kuasa engkau untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi mereka bertaubat, Allah berikan hidayah kepada mereka, ataupun Allah Subhanahu mengazab mereka dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian di akhir hayat mereka, 3 orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW tadi diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata masuk ke dalam Islam. Wa hasuna islamuhum, sebagian mereka ada yang mati syahid. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari sinilah hendaklah kita berserah diri kepada Allah, bersandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidayah mutlak di tangan Allah, tidak Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang mulia, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun, apalagi yang selain Rasulullah SAW. Bahwasanya hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabinya yang mulia tidak bisa memaksakan hidayah kepada orang yang dia cintai, ataupun menghalangi hidayah kepada orang yang Rasulullah SAW murkai. Itu hak Allah SWT, mutlak di tangan Allah SWT. Karena hanya Allah SWT al-hadi, yang sanggup memberikan hidayah, petunjuk dan bimbingan kepada hamba-hamba yang Allah SWT kehendaki. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita semua dan segenap kaum mukminin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya, sehingga mengantarkan kita kepada ketakwaan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka bi an nashhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.